ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Ibu dituding menyesatkan publik usai menyebut ijazah Jokowi asli. Itu seperti apa mungkin tanggapan dari Ibu Eli Daneti sendiri? Terima kasih. Siapa yang bilang, yang nuding saya siapa? Kemarin pada saat di wawancara di Polda, Siapa dia orangnya? ada salah satu tim kuasa hukum. Sama-sama pengacara. Iya. Terus kapasitasnya menuding saya apa? Pendapat hukumnya emang sudah hebat. Kita kan punya pendapat hukum yang harus dihargai. Katanya hanya dia melihat sendiri. Nggak sendiri loh, semua mata yang ada di sana melihat. Kenapa harus saya berbohong? Saya kan meraba. Dan ada juga yang megang. Nah, kan ada saksinya. Di samping saya adalah seorang Kurnia. Kurnia berkomentar, aduh kita bersyukur ya Bun, bahwa kita dari sekian juta orang kita bisa melihat ijazah Jokowi itu, ijazah asli. Nah saya berpendapat dan menyampaikan statement saya, kalau orang cerdas, kalau dia memahami dari bahasa saya, dia tidak akan menuding saya. Kayak Roy Suryo, dia pintar dalam ahlinya. Saya nggak pernah nuding Roy Suryo tentang keahliannya. Dan saya yakin Pak Roy Suryo nggak mungkin menuding saya. Mungkin itu siapa namanya, Gufron. Ya, kalau Pak Gufron itu nuding saya, dia nggak punya alasan. Kita punya pendapat, mata kita sama-sama melihat. Saya bahkan yang terakhir datang melihat. Saya dorong Pak Alkatiri, saya geser tangan Pak Alkatiri. Saya mau lihat juga. Karena semua udah berdiri. Tadinya kan dilarang hanya berdua. Semua udah pada berdiri, saya ikut berdiri juga. Tentu saya kepo juga seperti apa. Saya lihat berdiri, saya coba raba. Untuk apa saya berbohong? Ya, ingat ya, dari semua yang berkomentar sekarang, yang menggonggong sekarang itu ya, kami duluan yang menggugat. Kalian baru hari ini baru menggonggong tanpa dasar. Jangan sembarang gonggongan. Ya, saya berstatement sesuai dengan kapasitas saya. Saya melihat ijazah itu asli dari fotokopi yang beredar oleh Sandi. Pahami itu. Ada watermark, ada. Ayo kita buka nanti. Jangan kita yang berseteru. Ada embos, ada. Itu pandangan saya. Nggak mungkin saya mengada-ngada. Di sini kan kalian entah di mana saat itu kami sudah menggugat. Menggugat dengan kebohongan Jokowi 2019 sampai 2020. Kemudian 2022. Itu jadi jangan sekarang kalian baru sudah merasa segalanya. Membawakan atas nama siapa kalian? Kalau kami bertindak dan bersikap atas nama TPUA ya, jujur atas nama klien. Mana kliennya? Ada ditahan. Udah korban 2. Kalian siapa? Membawakan nama siapa? Boleh berpendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi kalau kalian hanya berkutat ingin menuding-nuding orang, jangan coba-coba kalian membilang saya sesat. Kalian yang sesat. Mengaku atas nama siapa? Kapasitas kalian apa? Gofur, kapasitas kau apa? Kuasa hukum siapa kau? Kalau kuasa hukum ahli, kau harus mengerti dengan keahliannya. Kalau kau penegak hukum, dengan siapa klien kau? Jadi jangan begitu. Saya sangat menghormati kalian. Saya nggak pernah nuding-nuding kalian. Saya bisa kok. Kalau kita mau ribut dengan argumen, boleh. Ludahi saya kalau nggak bisa saya melawan kalian. Tapi nggak guna. Walaupun kita tidak satu circle, kita satu tujuan. Ingat itu.
Jadi dalam hal ini jangan dibilang saya sesat. Kau yang sesat. Sikap Ibu Elida yang mengakui keaslian ijazah menunjukkan satu hal penting. Ketika fakta dihadapkan secara nyata, keberanian intelektual diuji. Mengakui bukan berarti kalah, justru itu bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Sebaliknya, ketika semua tuduhan sudah terbantahkan, tetapi masih terus mencari alibi dan narasi baru, itu bukan lagi upaya mencari kebenaran, melainkan upaya menyelamatkan klaim yang terlanjur dibangun. Dulu mereka berada di perahu yang sama, tapi hari ini terlihat jelas siapa yang memilih berpijak pada fakta dan siapa yang memilih bertahan pada asumsi. Dalam perkara hukum, fakta tidak bisa dikalahkan oleh opini. Dan ketika fakta sudah bicara, yang tersisa hanyalah kejujuran untuk menerima.